Iya, iya. Angkat ke sana, Pak. Pelan-pelan. Angkat ke sana ogo-ogonya. Ibu-ibu, jangan lupa sampahnya dikumpulin. Ini mau Sampahnya pembakaran dikumpulin ogo-ogo, buat guys. lebaran itu ogo-ogo. Nah. Kalau ogo-ogonya ditaruh dengan pelan-pelan. Pas di bawah, ambil itu. Disimpan baik-baik, rapi-rapi. Nah, sampahnya banyak, jangan dirobek, jangan diteguin, biar terbakar dia. Bakar sampahnya di bawahnya, bakar sampah di bawahnya. Sampahnya dibakar, jangan dirobohin. Nah, bakar sampahnya mana? Tadi yang dikumpulin dan ke sana semua. Kita bakar sampah. Bakar itu. Sampahnya dibakar, nanti otomatis. Jangan dirobek. Terus. Nah, sampah-sampahnya kumpulin di sana. Biarkan itu, bannya kalau masih ada bannya, bakar lagi bannya itu. Jangan dibanting. Biarkan ogogonya terbakar dengan sendirinya. Nah, timpukin aja pakai sampah, Jangan dirobohin, jangan dirobek-robek. Udah biarkan. Bakar sampahnya aja kumpulin. Sampahnya bakar di bawah itu, di bawah aja bakar. Ini wajah-wajah komplotan penipu ulung. Di situ ada Pak Jokowi, di situ ada Hasyim Asyari, di situ ada Ketua Bawaslu, di situ ada Hakim MK. Nah, dibakar aja biar terbakar dengan sendirinya, nggak usah digoyang-goyang. Bakar sampahnya aja di bawah. Bakar sampahnya banyakin biar terbakar. Putar lagu Indonesia Bersama. Lagu perjuangan. Sambil putar lagu perjuangan. Biarkan terbakar dengan sendirinya mukanya Jokowi. Lagu berutannya. Sampahnya kumpulin, bakar di bawah itu, di bawah ogogo. Sampahnya di situ sambil bakar sampah. Memang tampang Jokowi, tampang Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu, Anwar Usman itu tampang sampah. Hanya menghasilkan pemilu sampah.
melakukan perlawanan sampai bisa. Saudara-saudara saya hari ini, sebagaimana api membara yang akan menyala setiap saat, yang akan menggerogoti kecudang-kecudang yang menjadi ranting-ranting asing. Hari ini di gedung KPU, gedung rakyat hari ini menjadi salah satu ajang perlawanan rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Saudara-saudara saya, inilah salah satu api perlawanan yang akan tetap menyala. Jangan perlawanan, biarkan api tetap membara. Tumbangkan Jokowi dan antek-anteknya. Inilah dalam pesta demokrasi yang sudah menjadi pesta demokrasi keindahan. Maka yang ini akan membara. Jokowi menjadi pengkhianat rakyat. Biarlah api ini. Hari ini kami akan mengawasi sampai berakhir saudara-saudara saya. Biarkan dia membangkit sebagaimana api menjalar dan turun rakyat Indonesia. Berdiri di sini di depan KPU akan kita tunggu keputusan KPU seperti apa. Mereka berpihak kepada penguasa kepada rakyat. Sekarang kita berdiri di sini, siap untuk berpihak di sini, siap untuk melawan seluruh keputusan KPU. Jika KPU tidak sesuai dengan keinginan rakyat, artinya KPU melawan rakyat. Setuju? Jokowi mundur. Anda silakan mundur dengan hormat. Melihat Jokowi untuk segera turun dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi Dodo supaya segera turun. Ini peringatan dari rakyat Indonesia kepada Anda dan keluarga. Jokowi Dodo nepotisme, bakar dia, bakar Jokowi urusan presiden, habiskan dia pengkhianat bangsa, merubah undang-undang MK, meloloskan anak-anak menjadi wapres, dia membiarkan Jokowi untuk meloloskan anak-anak menjadi calon presiden, pengkhianat bangsa, bunuh Jokowi. Pengkhianat.
Walaupun dianggap rakyat yang kecil, masih kecil. Tapi ingat, perjuangan itu akan dimulai yang kecil. Seperti banyak gunung meletus, gempa bumi, dan di mana-mana itu sudah mulai. Hari inilah mulai bagaimana membutuhkan kuasa kita lanjutkan. Memang perjuangan membutuhkan perjuangan yang sangat panjang untuk waktu, untuk semua hal yang harus kita lakukan. Tapi saudara-saudaraku, jangan mengenal lelah, jangan takut. Dalam perjuangan pasti banyak pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya uang, pengorbanan itu adalah harta benda, nyawa. Semua akan kita sungkankan untuk perjuangan. Karena pengusaha hari ini, penguasa hari ini terjolih pada rakyat, yaitu Presiden Joko Widodo. Maka hari inilah kita mulai perjuangan. Bagaimana saudara-saudara? Masih siap? Masih sanggup bertahan? Masih sanggup bertahan? Kalau masih sanggup, bahwa teman-teman kita masih banyak yang berdatangan di jalan, masih ada di jalan tol, masih ada yang sudah mendekati tempat ini. Maka kawan-kawan harus berhati-hati. Kawan-kawan harus semangat untuk menunggu teman-teman kita. Jangan baik kita lengah. Malam ini bisa juga diputuskan oleh KPU. Maka kawan-kawan sikaplah dalam menghadapi tantangan hari ini. Ayo kawan-kawan, kita bersatu, bukan hanya sekedar membakar obok-obok, tapi kalian harus sanggup untuk melawan ketidakadilan hari ini. Kawan-kawan masih sanggup? Kawan sanggup untuk menginap? Siap untuk menginap? Masih sanggup? Kalau masih sanggup, mari kita sama-sama. Ayo kita bersatu untuk membagi di mana tempat duduk saya sudah kiri dan kanan atas kondisi seperti ini. Mana lawan, mana teman. Perjuangan itu bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi semuanya. Bukan hanya untuk kita, tapi semua rakyat Indonesia. Rakyat hari ini sudah menjerit, walaupun sudah bisalah sedikit makan, tapi lihatlah saudara-saudara kita yang hari kebatilan, mereka tidak bisa makan, tapi yang lain berpesta pora. Maka dari itu, jangan cepat lelah, jangan cepat puas, bahwa hari ini kita harus melawan ketidakadilan itu. Bukan melawan individunya, tapi melawan ketidakadilan sebagai penguasa yang tidak mampu untuk memimpin negeri ini. Betul tidak? Ini yang harusnya sama-sama kita capai, sama-sama harus kita persiapkan. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan lusa itu harus kita persiapkan diri kita. Bukan hanya malam ini, tapi besok dan lusa itu kita harus sanggup untuk menghadapi tantangan ini. Betul tidak? Ini yang harusnya sama-sama. Walaupun kondisi saya tidak sehat, tapi bagi saya perjuangan itu membuat sehat diri saya. Inilah yang harusnya kawan-kawan saya bisa mempersamai kawan-kawan. Masyarakat harus melihat ini sebagai Saya tidak akan menyerah. Apapun itu yang terjadi KPU hari ini, dan Bawaslu kita harus sekarang tetap berjuang sudah netral. untuk
kepada presiden jadi presiden. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia itu sudah komplit ya. Satu, kita punya orang dua, kita punya orban. Sekarang ini apa? Ordal, orang dalam. Jadi selama kita punya orang dalam ya, walaupun kita tidak lulus pun kita bisa menjadi apa-apa. Itulah hebatnya dinasti. Terima kasih. Karena apa? Mereka jalan dan orang lain. Betul bertiga. Yang harusnya kita pertahankan dan kita rebut. Katakanlah semangat atau berlanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ini nggak kelihatan. Mana? Oma Papua, silakan dulu aja situ, Pak. Oma Papua. Rakyat Indonesia, sadarkan tidak bahwa ekonomi Indonesia hancur sejak Jokowi menjabat menjadi presiden. Kami banyak raya untuk ekspor beras dari Indonesia ke luar negeri. Terakhir di tahun 2014 waktu zamannya SBY. Kami KTNI kelompok tani nelayan andalan Indonesia. Kami sejak kerja petani dari sejak tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Tentu petani Indonesia itu Jawa datang transmigrasi di Papua. Jadi kami mengajak kami orang Papua tuh petani lokal. Tadi Indonesia datang mengajak kami menanam padi. Kami negara Indonesia ini negara agraris, negara ekspor beras, sumber padi di Indonesia. Tapi Jokowi datang semudah itu, telapak tangan, hilangkan sila kelima. Hancurlah ekonomi Indonesia. Penjajahan ekonomi Indonesia besar-besaran. Rakyat Indonesia sadar dan tidak mengerti tidak. Kita tuh cara padi itu namanya kelompok Capir. Itu zamannya Soeharto. Kelompok HTI, Himpunan Tani Indonesia. Itulah sejak Presiden Soeharto sambung pada Ibu Megawati. Presiden yang membangun semua itu sampai yang menghancurkan gampang-gampang adalah yang hilangkan sila kelima, sila ketiga, sila kedua adalah Jokowi. Jadi sudah cukup. Jadi gantung Jokowi. Karena selama ini orang bilang kita, saya promo lihat di YouTube dialog Presiden Jokowi dengan Mama Papua tahun 2014 itu menjanjikan membangun pasar temu, membangun petani Indonesia. Tidak ada. Jadi saya ini diangkat jadi relawan petani Indonesia. Jadi saya sudah punya SKD berjalan terus sampai sekarang. Dari saya pensiun pegawai negeri langsung bersambung dengan relawan membela kedaulatan Indonesia, terutama sandang pangan Indonesia bergerak tidak pernah henti-henti, tapi semudah itu Jokowi datang telapak tangan hancurkan ekonomi Indonesia. Terus dana itu di luar negeri tanam padi baru impor kemari sama kita. Sekarang beli berasnya setengah mati. Kemudian rakyat Indonesia dengar bahwa penjajahan ekonomi adalah Jokowi menjajah kita. Ekonomi hancur, menutup lapangan kerja CPNS pegawai negeri dari sejak Presiden Soekarno sampai ke SBY. Itu setiap tahun 2 kali terima pegawai negeri CPNS itu dari bulan April dan bulan Oktober. Tapi tidak pernah Jokowi memang hancurkan menutup lapangan kerja dan sumber daya manusia Indonesia dan penerus bangsa. Tinggal jadi ijazah berjalan berlewat jasa hancur, sarjana menderita berjuang sekolah sampai S1 S2 tinggal menganggur karena umur lewat, karena dibatasi penerimaan pegawai 5 tahun sekali. Jadi 2 tahun itu pun KTN, dia nepotisme, dia harus sampai bayar baru lulus. Kalau tidak bayar itu pencuri, perampok itu presiden perampok. Jadi perampok itu adalah presiden penipu, pembohong.
Ini. Jadi biar orang Papua bilang kemarin lo lihat di YouTube baru bilang kenapa dia tegas sekali menjatuh kepala negara? Kepala negara kerja salah ya, rakyat protes kenapa kah? Saya punya hak, saya relawan membela satu kedaulatan Indonesia. NKRI, saya ini relawan, saya tidak digaji, saya bekerja sampai sekarang langsung dari Tuhan Allah turun. Saya kerja untuk kerja. Kepentingan orang banyak, saya bekerja, saya terbang. Hari ini orang mau panggil dan berorasi di mana saya terbang. Saya tidak perlu dari pakai biaya. Coba penambang tidak ada. Money politik tidak ada. Maaf saja. Kamu pernah pada Tuhan Allah ciptakan dunia ini kan? Dan kami ini membela negara Indonesia. NKRI tidak boleh dipindahkan. Ibu kota negara tidak boleh kemana-mana. Tuhan Allah menciptakan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Pulau Jawa. Dengarkan rakyat Indonesia. Rakyat yang adil, rakyat yang cerdas. Rakyat yang cerdas dengar. Bahwa penjajahan ekonomi dalam Jokowi menjajah kita benar-benar 10 tahun menderita. Dia habiskan petani Indonesia punya dana. Kami dulu itu terima dana dari Presiden Soeharto sampai Megawati turun dari pesawat kasih dana di kecapian. Lahan-lahan siapa beli lahan 20 hektar 500 juta. Ya susah ya. Kami punya pipa tuh patah begitu. Presiden Soekarno turun ke petani Jawa datang terus sampai di SBY kasih maaf kami panen 1 tahun 2-3 kali panen raya padi, bukan panen jagung, bukan panen apa yang dia selalu bilang dia mau panen raya jagung di Kalimantan, di mana panen bukan orang panen raya padi baru saya akui, tapi panen raya hortikultura saya tidak akui. Hortikultura tidak tanaman campuran. Itu tumpang sari. Itu saya telah hitung. Kalau kamu datang panen padi, panen raya itu baru saya akui bahwa itu presiden yang atur negaranya adil makmur. Saya 5 sila itu lari. Jokowi bikin susah. Kami petani drop dana itu langsung di luar negeri, baru impor beras kemari. Sedangkan kami itu dana dulu Presiden Soekarno sampai ke SBY itu drop dana sampai kami di lokasi tahan lahan padi. Kami tidak pernah pergi permohonan kah, sumbangan kah, maaf saja. Kami itu tinggal di kebun, dana turun kami bayar, dosen bayar. Tenaga kerja untuk kerja, tidak ada pengangguran di sana. Semua sarjana yang sekolah aja datang sekarang dulu. Mereka datang bertanya, ibu ada pekerjaan? Oh, kamu borong ini 50 juta, harus 50 juta kamu borong. Nah, Jokowi datang hancurkan gampang-gampang. Datang hancurkan ekonomi Indonesia. Kamu sudah sadar bahwa pemindahan ibu kota negara itu adalah suatu rencana jahat untuk menghancurkan Republik Indonesia. Nah, kamu tahu, kamu jangan, saya ini punya makanan sehari-hari itu. Membangun dan meneruskan pembangunan Indonesia. Barang siapa yang pengkhianat sama Indonesia, saya bicara sama dia sebetulnya mati termasuk Jokowi itu dia punya dosa tuh, nanti dia pikul sampai mampu karena dia hancurkan Indonesia 10 tahun. Dia hancurkan benar. Nah, jadi begini apa namanya? Jadi hati-hati Indonesia, rakyat kamu tetap tahan kalau ke NKRI, tahan ibu kota negara tetap di Jakarta. Tuhan Allah jatuhkan kemerdekaan Republik Indonesia ini di atas Pulau Jawa, bukan di mana-mana. Kalau memang Jakarta penuh, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kosong di sana wilayah Jawa itu yang dibangun ibu kota NKRI, ibu kota negara Republik Indonesia. Sabang sampai Merauke, dengar di Siak Cawi. Kalau kamu cari lokasi saya tunjuk. Karena kami sudah tanam padi di tahun 2012 di antara Bogor dan Bandung, yaitu Cawi. Dengar siapa yang tahu? Siapa dari Cawi? Nah, itu Cawi itu kita tanam padi tapi tidak subur karena tanah itu kering. Jadi itu untuk tanam bangunan. Jangan alihkan lahan padi jadi bangunan. Stop. Pencuri lahan, pencuri tanam lahan padi. Pencuri. Puji Tuhan,
Dan juga mendengar sila ke-5 hilang, sila ke-5 hilang. Kamu tahu kan tidak? Menderita 10 tahun kan tidak? Kamu beli beras mahal kan tidak? Kalau kita tanam padi kan untuk beras tuh murah, tapi kan uang dia dikasih ke negara luar untuk mohon berapa padi sama kita ada. Dia rampok dari dengar dia mau berita kata petani sama kita mana mau masuk ke dia.